ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul dari apa yang dipresentasikan. Nah, pertanyaan tersebut kemudian kan dicatat oleh kelompok presenter. Nah, kelompok presenter tersebut apa sekiranya menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga bahan yang akan didiskusikan pada hari H-nya itu sudah ada gitu. Jadi kita bahas itu aja, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, begitu maksud saya. Jadi kita nggak makan cukup banyak kuota dan waktu pada hari H-nya gitu. Itu maksud saya sih seperti itu. Cuman tadi kan baru muncul jam berapa ya? Jam 8-an. Ya, jam 8. Sehingga belum muncul pertanyaan-pertanyaan. Sehingga hari ini nih kita setting ya tetap ruangannya punya kelompok yang sedang presentasi, kelompok 1, ya tetap dikendalikan oleh mereka, MC-nya tetap mereka. Ya, artinya ini masih dalam penilaian saya itu loh. Jadi jadi apa yang dipresentasikan, satu hal sudah, ya kemudian lanjut yaitu sesi pertanyaan. Nah, nanti pada akhirnya pun ditutup oleh kelompok 1. Jadi saya di sini cuma saya melihat dulu ya, mendengar apa yang didiskusikan, apa yang ditanyakan oleh kalian, ya, yang sekarang dilakukan oleh kelompok 1, gitu. Gitu ya. Jadi settingannya seperti itu sekarang ini. Oke, jadi teman-teman presentasi dulu ya. Untuk yang sekarang. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa sudah yang lain sudah pada nonton atau belum, sudah pada melihat atau belum, itu yang saya nggak tahu. Ya. Kalau mau dipresentasikan lagi, saya kira ada masalah juga ya. Biar sekalian diperhatikan sama yang lain gitu. Nggak masalah sebenarnya sih Ustaz. Kalau mau di share screen untuk video yang kemarin juga ada masalah sebenarnya sih. Jadi mereka tidak perlu presentasi atau kita tinggal tanya jawab aja setelah menonton videonya. Siap. Baik, kalau sudah siap, Dimas, sampaikan ya. Saya mau buat minuman sebentar. Baik, Ustaz. Udah nampak belum share screen-nya? Sudah. Oke. Gedein aja Dim YouTube-nya.
Record. Oke. Record. Oke. Sudah bisa dimulai belum? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Yang kemarin sempat tertunda karena ada sesuatu kendala ya. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan pembukaan terlebih dahulu ya, sebelum kalian menyimak presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Bahwa pada hari ini maksud dari saya untuk membuat saya perintahkan untuk membuat video itu adalah untuk efektif, supaya kita efektif dan efisiensi waktu. Supaya waktunya itu enggak terlalu lama gitu ya, ketika Zoom ataupun Meet gitu ya. Karena saya enggak tahu kuota dari kementerian sudah turun atau belum. Kalau saya sudah turun kayaknya. Kalau saya pribadi sudah turun, itu cuma sekali, Ustaz. Sudah, Pak. Kalian dapat berapa sih? Kalau kemarin tuh yang 15, dari Pak. kampus itu 15 giga. Terus Nah, sebelumnya tuh saya dapat dari kampus juga tuh ada 45 giga. Cuman enggak tahu kenapa kok bisa turun jadi 15 giga. itu dari kampus, dari sumber yang lain ada? Kalau yang dari kampus Unmu itu pertama 45, terus kemudian yang kemarin itu 15. Kalau yang dari instansi lain itu dari Dinas Pendidikan, dari Dikti itu turun 35. Ada juga saya dapat juga dari teman-teman saya, kan papa saya pakai nomor saya, itu dapat 40. Yang teman-teman yang lain, maksud saya yang seragam, maksudnya yang semuanya dapat gitu. Mungkin Dimas kan mungkin Rata-rata kalau dari Kemendikbud 15, Ustadz. dari Kemendikbud aja yang dapat ya, yang 15. Iya. Yang kampus Iya. semuanya dapat juga. Bukannya kampus itu sama kayak Kemendikbud itu? Oh, Yang dari Kemendikbud itu 35 kemarin. Cuman enggak semua kena. Kalau yang kemarin yang pure dari kampus 15 giga. Ya, saya tadi tanya dari kampus sama Kemendikbud sama Anda? Maksudnya Beda pengiriman, Ustaz. Beda. Beda. Oh, beda. Berarti 15 tambah yang lain berarti ya. Tapi sekarang udah enggak dapat. Yang? Iya, Yang sekarang bulan ini. itu berubah jadi 15 itu sekarang. Udah turun. Itu dia. Saya kan khawatirnya kayak gitu. Jadi istilahnya kita kuliah memang terus terang saya juga terubadi juga terkadang gitu ya.
dengan adanya kelas yang seperti ini, yang kita harus banyak beli kuota, dan beli kuotanya itu ya enggak mahal juga, ya, nggak bisa juga dibilang mahal gitu. Sehingga kita pakai cara-cara yang sekiranya bisa menyingkat waktu dan tidak terlalu panjang. Lebih seperti itu yang saya inginkan sih. Ya, itu kalau 15 giga kan kalau 1 minggu ada berapa kelas, cepat habis juga kan? Iya, 1 minggu itu habis Ustadz, karena kita Ya jamnya habis lah. juga 1 jam, 2 jam gitu. Iya, nah, itu habis pasti. Nah, kalau saya sendiri masih cukup lah kalau sekitar segitu ya, karena ya tidak banyak kelas saya sekarang. Ya itu maksud saya ya. Oleh karena itu untuk kedepannya ya udah, caranya pokoknya diposting dulu videonya, entah itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya untuk didengarkan, kemudian dibuat pertanyaan-pertanyaan atau catatan hal yang sekiranya perlu nanti didiskusikan pada pertemuan pas hari hanya. Pas hari hanya kita bahas apa yang sudah ditanyakan atau yang dicatat itu aja. Lain daripada itu udah nggak usah dibahas. Nah, gitu. Sehingga nggak terlalu panjang lebar kita ceritakan. Gitu ya. Nah, pada Baik hari Ustadz. ini karena ini belum ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya, jadi tetap pada hari ini ruangan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 tetap melanjutkan sesinya. Jadi sekarang ini masuk ke sesi pertanyaan. Ya, gitu ya. Tapi disepakati tadi kita tayangkan videonya terlebih dulu supaya semuanya memperhatikan. Ya. Baik, itu ya. Kemudian sudah itu aja. Oh iya Ustadz, untuk Baik, absensinya perlu kita mulai kelas kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, ada pertanyaan tadi apa? Absensinya perlu izin. Tidak bisa Ustadz Oke, saya. Iya. Oke, saya perbaiki. Sambil melanjutkan absensi mungkin Baik. presentasinya lanjut. Iya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk kelompok 1 silakan, monggo. Halo, kelompok 1. Dim, ini lihat videonya apa mereka yang... Ini langsung masuk sesi tanya jawab. Saya masih belum nonton, jujur saya masih belum nonton. Aduh, mungkin kelompok 1 bisa share screen yang bandwidth-nya tinggi nih. Soalnya koneksi saya termakan banyak ini. Share screen bisa di. Tunggu sih. Buka dulu. Iya, silakan kelompok 1.
Lah, kok langsung off mic? Ada kendala deh. Sudah muncul, guys. USD. Sorry tadi. Bentar. Mas, tolong share sound juga ya. Jangan cuma share screen. Itu di pojok kanan, titik 3, diklik, terus kemudian ada share sound. Kok nggak ada suaranya, Adi? Kalau mau presentasi ulang nggak masalah sih. Bagaimana Ustaz? Daripada terkendala terus. Ya, saya kira tidak masalah lah di presentasi langsung aja. Jadi videonya biar jadi dokumentasi aja. Baik Ustaz. Di presentasikan ulang aja. Iya, baik Ustaz, sebentar. Apakah PPT-nya sudah ada, sudah muncul? Ada Bung Adi. Oke. Monggo Mas Samsul pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah yang disusun oleh anggota pertama Adi Chandra Kurniawan, Samsul Adi, dan Dwiki Cahyo Wicaksono. Lanjut di slide 2. Untuk slide 2 akan dijelaskan oleh Andri Chandra Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Samsul. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk awal kedatangan Islam di Nusantara, ada beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat lokal. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1964 dan juga berkesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi dan langsung dari Arab. Ada juga beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, antara lain untuk teori yang pertama yaitu teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat dan juga Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh Bijnapel yang menelusuri Islam Indonesia melalui pengikut mazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar. Apalagi kawasan ini sering disebut dalam sejarah purbakala Indonesia. Pendapat ini diikuti oleh ilmuwan W.F. Satterheim, J.C. van Loor, bahkan pendapat ini didukung oleh Lockwood dari Belanda, Ben Wistad, Bosqui, Flake, Gonda, Srike, Halbernat, dan juga lain-lainnya. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah, yang mana teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi, pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah. Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dwiki. Silakan, Mas. Untuk teori ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Husein Jajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara plus berasal dari Persia sehingga ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori ini menitik beratkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Nomor 4, teori Cina. Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan alur-alur sutra, sangat memungkinkan terjadinya interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama Icang pada tahun 671 telah melakukan perjalanan dari Canton menuju ke Sumatera dengan menumpang kapal Iran. Nah, selanjutnya asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain: 1. Perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. 2. Memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah tahyul, kufarat, bidah, dan syirik di kalangan masyarakat Muslim. Yang ketiga, mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. Yang keempat, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda
dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Perserikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi besar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dijelaskan Mas Samsul. Masih lanjut di asal-usul Muhammadiyah. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan diri pada Al-Quran, pada surat Al-Imran yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah ini adalah karena alasan-alasan dan tujuan yang sebagai berikut. Yang pertama itu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Untuk yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Dan yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dari serangan luar. Asal-usul Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai upaya menyempurnakan pemikiran beliau dalam melaksanakan Islam dengan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Sebelum resmi menjadi organisasi, Muhammadiyah ini merupakan gerakan atau bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan agama Islam secara bersama-sama. Dalam gerakannya itu beliau dibantu oleh sahabat-sahabatnya untuk membuktikan bahwa melaksanakan Islam tidak bisa sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan yang lain. Karena belakangan Kiai Ahmad Dahlan memilih orang-orang yang sepaham, yang juga mempunyai jangka jauh. Sebabnya karena gerakan ini tidak cukup hanya untuk satu tahun atau 2 tahun saja, melainkan untuk terus-menerus. Untuk itulah diangkat beberapa orang murid atau santri. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah 1330, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan dan berkedudukan di Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi organisasi yang didirikan ini merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan gerakan yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Untuk sekarang dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri dibatasi dengan 3 pertanyaan. Begitu. Untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, boleh saya bertanya, Mas? Izinkan saya untuk bertanya. Baik, Mas. Dipersilahkan, Mas. Dengan hati. Hati. Boleh langsung ini, nggak dipilih dulu. Siapa yang bertanya? Langsung. Mas, nggak boleh. Saya handphone kuntek. Tak tunggu. Yes, monggo. Mungkin saya mau bertanya ya, boleh? Nggak boleh kayaknya nih. Boleh. Ya Kita itu ya, terima Hen, ya. dengan hati lapang dada. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Kita juga manusia. Seperti itu.
Oh ya, itu linknya yang kedua ya habis ini ya. Ini sehubungan 2 menit, mungkin bisa live dulu nggak masalah ya kan? Live sekarang. Habis itu Oh, masuk oke. lagi. Iya, enggak apa-apa. Oh ya udah kalau emang kayak gitu, live dulu semuanya bisa masuk ke akun yang satunya. Baik, assalamualaikum.